Halo Sobat Ngibul, ngobrol ngalor ngidul ya. Balik lagi bareng kita nih, lagi Libur TV. Di sini kita lagi di Warung Hijau. Kali ini kita bakal ngebahas tentang aglonema. Kita panggilnya langsung nih, Bang Husni. Halo, apa kabar Bang Husni? Alhamdulillah sehat. Baik, mantap. Sibukannya gini aja nih. Biasanya sehari-hari masih gini aja nih, lagi lumayan booming, pesanan juga lumayan banyak. Rame? Untuk keluar kota. Alhamdulillah. Buat nambah kegiatan sehari-hari, nambah uang belanja juga nih. Karyawan kayaknya banyak nih. Enggak karyawan juga sih, cuma bantu-bantu lah. Iya. Sekedar buat tambah-tambah uang jajan teman-teman. Jadi rekan-rekan semua yang di sini, aglonema itu alias Sri Rezeki ya Bang, bener ya? Betul. Memang idola banyak orang, khususnya ibu-ibu muda. Sri Ratu Dunia ini tidak henti-henti jadi incaran para penggemarnya. Memajang di rumah tentu saja kebanggaan tersendiri plus beragam manfaat terbaiknya. Tingginya minat masyarakat untuk menanam dan mengoleksi tanaman Sri Rezeki menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi para pembudidaya tanaman hias. Hingga saat ini semakin banyak orang budidaya aglonema karena potensi bisnisnya yang menjanjikan. Tapi bener Bang nih, namanya Sri Rezeki, tapi bener-bener banyak ya? Benar. Kalau ini sebenarnya untuk booming aglonema ini udah dekade yang kedua ya. Sempat awal di sekitar tahun 2000-an atau 98 lah gitu. Udah sempat booming di Indonesia sendiri. Pada awalnya pencetusnya itu Pak Greg ya. Pak Greg Hambali itu pencipta waktu itu Fred Sumatra. Fred Sumatra itu persilangan dari rotundum dan commutatum. Jadi hasilnya itu Fred Sumatra, ada sampelnya di situ. Seperti itu barangnya. Oh ini awalnya nih ya? Awalnya dulu booming di Indonesia ya ini Fred Sumatra. Ya. Awal-awal di Indonesia sempat ya rame lah. Akhirnya membawa aglonema jenis lain pada masanya itu sempat up harganya. Sampai setelah itu redup kembali terus tahun-tahun ini yang lumayan up ya harganya. Udah mulai booming lagi. Tapi penggemarnya kayaknya ibu-ibu semua nih. Ya enggak juga sih. Cuma kalau ibu-ibu sekarang kan eranya era medsos. Iya benar. Jadi selalu apa-apa itu di Facebook, Instagram atau di mana, jadi postingan-postingan itu dunia maya cepat. Sebenarnya bapak-bapak juga banyak, cuma kan kalau bapak-bapak nggak terlalu fokus ke medsos. Iya benar. Banyak kan nggak pamer-pamer ini itu. Kalau ibu-ibu kan memang paling bapak-bapak ngasih duit doang ya. Itu dia. Bapak-bapaknya yang bangkrut biasanya. Tapi kalau kisaran harga nih ya, harga yang paling murah dari yang paling mahal tuh. Kalau untuk di sekarang ini sih ya harga saya rasa nggak bisa terbilang ya. Nggak bisa ya. Karena gelapnya artinya gini. Permintaan barang yang tinggi itu dengan stok yang ada di Indonesia ini sekarang sangat kurang. Karena permintaannya tinggi, barang stoknya tidak mencukupi untuk permutaran di Indonesia terutama ya. Jadi harganya saya rasa gelap, nggak bisa dibilang di sini sekian, di sana sekian. Jadi saya rasa untuk harga mungkin ada persamaan, tapi nggak terlalu monoton ya. Maksudnya bisa di up karena memang daya minatnya tinggi gitu. Kalau jenis-jenisnya Bang? Kalau jenisnya ini di Indonesia hampir ada ratusan ya. Ratusan ya? Ada ratusan lebih. Paling di sini sebagian ada. Ya sebagian yang ada. Kalau kita sebutin satu persatu nanti kita ngobrolnya kelamaan. Iya. Kalau gitu Abang jelasin yang mana ya? Yang kayaknya nih bagus nih yang ini nih. Ya, udah sini. Oke. Nah ini salah satu koleksian saya nih. Ya artinya ya harganya lumayan lah. Ini ada Goliath ya. Goliath ini masih primadonanya aglonema ini. Ya. Ini saya bandrol 12,5 juta nih. Karena ada 4 rumpun. Satu rumpunnya sendiri udah bisa jadi induk kalau dipecah. Untuk sementara memang harganya masih istimewa. Ini paten ya, dia bukan silangan atau bukan mutasian atau apa. Ini paten memang dari apa? Aglonemanya ini Goliath. Banyak kan sekarang jenis aglonema itu yang seperti mutasi atau ada kelainan. Kalau ini paten. Goliath. Kalau ini Bang? Ini namanya Cochin Soft, ini varian. Kalau dari Cochin sendiri kan memang banyak perpindahan warna ya. Perpindahan warna, bentuk daun. Ini saya dari belinya pemiliknya dulu bilang ini Red Sophie. Ya. Harganya 10 juta. Tapi kalau ini misalnya kocin warna ya? Ya.
Tapi dia warnanya bisa beda-beda nggak sih atau memang merah semua gitu? Aslinya kocin nggak gitu. Nah, gitu ya? Aslinya kocin sebenarnya ada variannya nggak begitu banyak. Cuma kalau pelintirannya ya kalau orang bilang itu lumayan lah. Jadinya ini kayak kocin Shopee sebenarnya. Ada dulu yang mungkin yang penemunya atau yang pertama kali punya ini kasih nama ya itu. Untuk kocin sendiri nggak punya nama-nama yang pasti kalau menurut saya. Kalau misalkan kalau Suksom itu memang udah paten bawaan Suksom. Kayak Sultan Brunei juga pun sebenarnya larian dari kocin biasa ya. Kayak Sultan Brunei. Kalau Sultan Brunei ini emang dari Brunei atau gimana ya? Oh enggak. Dulu sempat di up namanya ya, dikasih nama Sultan Brunei, entah siapa yang ngasih tahu namanya. Saya kurang paham juga. Kalau saya sudah beredar di Indonesia namanya Sultan Brunei. Soalnya Husni Brunei. Jangan bang, nanti harganya turun. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu, kita ngasih hak paten sebenarnya. Oh nggak bisa ya? Oh pasti berarti ada penciptanya dong? Ada pasti ada. Cuma kan kalau kita sejarah-sejarah itu kurang terlalu mengupas ya, karena kita memang fokus di penjualan. Betul. Kalau penjualan sehari bisa berapa bang? Waduh, kalau ditanya ada 30 di atas. Kalau nominalnya sih ya sekitar segitulah adalah. Tapi kalau kadang-kadang ada juga di bawahnya juga bisa. Ya pokoknya nggak bisa dibilangin lah. Kalau untuk sekarang mah pokoknya intinya kita bersyukur aja lah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau mau nyari pohon aglo bisa ke warung hijau ya bang ya. Ada IG-nya bang? Bisa. Untuk sementara kita kalau IG terlalu ini ya jarang update. Paling Facebook, Google Maps. Di Google Maps ada ya? Google Maps ya. Google Maps ada. Nanti dikasih alamatnya. Siap. Kalau ini abang apa nih? Ini namanya Lotus. Ini dari pabrik Hambali juga ini. Lotus balon. Ya, keluarganya keluarga lipstick. Lipstick ada yang termurah 15 ribuan ada. Kalau ini 3 jutaan. Udah sebesar ini. Namanya Lotus Delight. Bukannya dulu bang kalau pret itu per daun nih dihitungnya? Dulu waktu awal booming per daun ya? Kalau pret Sumatera dulu. Tapi sekarang memang ya udah per harganya per pot aja lah, orang males ngitung-ngitung. Kadang-kadang yang beli nggak bawa kalkulator. Kayak males gitu. Sekarang diborong aja udah per pot. Sesuai dengan kesepakatan harganya. Cocok bungkus. Ini Suksom ya? Suksom mana? Ini Suksom. Ini namanya Pink Anjamani. Pink Anjamani. Namanya perempuan semua ya bang? Ternyata nama-namanya nama manis. Iya. Bukan nama Bang Mali. Kalau namanya Bang Mali ntar diketawain. Pokoknya namanya nama-nama cewek banyak. Nama cewek ada Kansa, ada Dona Carmen, itu semua nama cewek. Pink Anjamani, ada Tiara, ada Sinta, Gadis. Pokoknya rata-rata akronim itu identik dengan cantik ya, makanya namanya cewek. Mungkin kalau menurut saya begitu kali. Kalau Raditya Pinky cantik bang? Raditya Pinky cantik. Iya. Kali ini bang? Itu namanya Big Roy. Keren juga ya namanya Big Roy. Ini Big Roy. Ini udah rumpun 10 ini ya. Ini Big Roy lokal ya. Tapi warna klimaksnya begini sebenarnya bagus barang ini. Cuma memang harganya harga yang bukan harga wow kalau untuk Big Roy sendiri. Ini kisaran batangannya ya 75 ribuan. 75 ribuan. Ini udah terdiri dari berapa batang? Cuma kalau Big Roy ya udah nggak terlalu up lah harganya. Tapi masih banyak kok yang cari ini. Maksudnya saya dengar ada yang batang pendek, ada yang setang pendek, setang panjang. Itu maksudnya apa nih? Stang dakom ada. Sebenarnya itu dari stang pendek atau stang panjang sebenarnya dari masalah model ya, karakter tanaman sebenarnya. Karena kalau stang pendek itu tercipta dari kultur jaringan. Dari kultur jaringan biasanya. Di Thailand sendiri kan udah bermain. Maksudnya stang ini ya maksudnya? Iya, stang tangkai. Tangkainya dia pendek karena dia dari kecil memang bukan dari potongan ya, dari bibit kecil benih kecil sampai dia besar itu daun lamanya masih ada. Jadi selama dia hidup daun kecilnya, daun besarnya sampai yang sekarang itu masih ada. Makanya terlihatnya stangnya sangat pendek. Itu yang dibilang orang stang pendek. Sebenarnya mah nggak ada permasalahan di stang pendek atau stang panjang sih. Cuma bedanya kalau stang pendek itu secara penampilan lebih oke. Karena terlihat kekar. Nah beda dengan stang panjang kan terlihat kayak identik letoy atau sebenarnya fungsinya itu aja. Tanamannya sama kok, sama aja.
Kalau dari segi perawatan nih, sering disiram bagus atau enggak tuh? Kalau kita sih nggak terlalu ada patokan seperti itu ya. Kita lihat cuaca juga karena kita kan outdoor ya. Kita ini nggak pakai UV. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang pakai UV segala macam. Kalau kita kan lihat medianya aja. Terkadang kita suka ngecek melalui media ya. Kalau medianya udah rentan kering, ya mau nggak mau kita harus siram. Cuma pokoknya harus kita pahami lah. Ini jangan sampai media itu terlalu basah itu aja. Karena menyebabkan kebusukan pada akar. Kalau akarnya busuk, hasil nanti aglonemanya daunnya kuning biasanya. Daunnya kuning ya. Tapi dia emang identik sama daun sih bang ya. Iya, karena memang siratu daun di siratu daun. Kalau aglonema. Bukan siratu ular ya. Bukan. Itu namanya siapa ya? Susana. Nanti dimarahin Bang Bok ya. Kalau media bisa pakai sekam aja atau pakai apa sih namanya, serat kelapa ya? Iya, kalau media sendiri sebenarnya orang itu terkadang media tidak berpatokan sebenarnya menurut saya ya. Kalau media itu kan gimana caranya supaya media ini sendiri renggang, tidak padat. Nggak padat. Nggak padat. Artinya kalau saya sendiri ya, makanya kita sekam yang mentah sama kokopit. Kalau kokopitnya sendiri fungsinya untuk meredam suhu pada media dalam. Kalau kokopit itu terbuat dari kelapa ya. Untuk kelapa. Karena dia jadi tetap suhunya stabil, jadi nggak panas. Kalau panas kan akar kuning nanti busuk. Sebenarnya gitu aja sih. Kalau aglonema sendiri maunya renggang. Maunya renggang ya, nggak terlalu padat. Nah, pokoknya intinya mau pakai apapun, selama itu media tanam, entah mau akar pakis atau mau dicampur pasir malang, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting intinya kita ini renggang. Untuk saya sendiri kita pakai sekam mentah ya, dicampur kokopit, kita fermentasi selama 30 hari. Nanti hasil fermentasinya setelah jadi baru kita gunakan untuk penanaman. Kalau serutan itu bisa nggak sih dia? Oh, bisa aja. Bisa aja. Cuma kan kita kalau bicara bisa kan kita tidak harus melihat konteks hasilnya kan ya. Harusnya melihat kita konteks hasilnya, bisanya karena bisa atau biasa aja bisa, atau hasilnya bagus kan gitu. Saya rasa kalau untuk serutan itu bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Nggak menutup kemungkinan itu bagus, bisa. Karena memang serutan itu kan terkadang ketahanannya yang nggak bisa dibilang lama atau enggak. Kalau serutan itu umur 3 bulan terkadang udah lapuk ya, karena kan dia dari serbuk kayu. Jadi kalau udah lapuk nanti bisa, atau juga ada rayap atau jamur, itu kan mengganggu juga parasit-parasit yang di dalam medianya itu. Tapi bisa aja bisa. Nggak semua pohon dari Thailand ya maksudnya? Oh enggak. Katanya pohon Thailand gitu. Pohon Thailand itu banyak kan varian kocin sebenarnya. Kocin ya? Kayak suksom. Itu kan varian kocin tuh. Biasanya dibuat dari sana, dari Thailand. Banyak kok, dari Indonesia juga banyak. Banyak. Kalau pret itu dari Indonesia kan ya? Dari Indonesia. Makanya namanya pret Sumatera. Pret of Sumatera, kebanggaan orang Sumatera ini kayak Ini ya, ini bukan sih? Ya betul. Tuh guys. Pret of Sumatera. Gokil ya. Lo harus punya nih di rumah nih, di kamar deh. Di kamar bisa nggak sih nih? Oh jangan. Di kamar busuk. Bukan masalah busuk. Kalau di kamar tuh takutnya ntar pas dia keluar ada anaknya. Iya. Bahaya. Bahaya. Jangan taruh di kamar. Oh, iya. Taruh di luar aja. Taruh di luar. Kalau di kamar nanti pas pagi ada anaknya. Cewek aja kalau ditaruh di kamar itu. Nah, itu. Kalau ditaruh di kamar bahaya nih. Kalau takut keluarnya ada anak, cepet kaya nanti. Kalau nih bang, kalau yang udah punya, maksudnya kayak udah punya anak nih, ini emang diterusin aja atau dipotong lagi biar supaya jadi banyak gitu? Kita terkadang nggak juga sih, kalau kita sistemnya pengen jual, tergantung kita lagi innya apa. Kalau innya lagi rame rumpunan ya terpaksa harus kita jual rumpunan. Tapi kan kita kadang-kadang cari harga ekonomis ya. Sekarang orang cari harga ekonomis, artinya cari baby, yang daun 2, daun 3. Sebenarnya kita pelariannya ke situ juga. Ya terkadang kita bagi dua lah. Kalau memang ya ada anaknya banyak, ada yang kita jual rumpun, ada yang kita jual secara anakan bisa. Tergantung stok. Berarti mahalnya harga aglonema dipengaruhi sama berbagai hal nih bang, kayak daun, terus kayak dimensi kayak bentuk lebar pot atau ukuran ya. Ukuran. Ya sangat dipengaruhi, karena ukurannya memang terkadang kalau udah besar kan udah ukuran semi induk ya, siap induk. Nanti kan kalau dari induknya udah jadi mesin. Pengiriman kemana aja nih? Untuk pengiriman kita masih lokal ya.
Si lokal. Seluruh Indonesia kita siap kirim. Tapi ada kesulitan nggak tuh untuk jasa pengiriman? Untuk di Indonesia sendiri, kalau untuk pengiriman kendalanya banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget lah. Pokoknya dari segala macam karantina, segala macam lah. Pokoknya semua ekspedisi juga itu. Terus estimasi waktunya yang nggak menentu. Wah, iya terkadang tuh. itu yang bikin kita bingung ya. Artinya di aplikasi kan kita ngeceknya by aplikasi. Aplikasi misalkan 2-3 hari, terkadang meleset. Itu yang bikin kita jadi ketidakpercayaan terhadap konsumen itu jadi hilang gitu. Maksudnya ada rasa unsur nggak percaya. Karena kita janji sama orang kita kan karena sudah pengacuannya aplikasi. Sebenarnya memang bukan salah di abangnya gitu, tapi memang di pengirimannya. Bukan, iya. Karena memang era-era sekarang ini kan dunia bisnis online itu kan sangat ramai sekali sekarang ya. Bukan di Aglonema aja. Seperti ikan hias, ya semacam kayak merchandise juga udah mulai merambah di dunia online. Salah satunya ya ini Aglonema yang terbawa-bawa. Akhirnya seluruh Indonesia bisa nikmatin. Kalau kan kita lagi Covid nih ya kan, lagi musim Covid nih. Ini mempengaruhi penjualan Aglonema atau malah makin meningkat? Kalau untuk Covid sendiri, saya sih ngerasanya makin meningkat ya, permintaan makin tinggi. Mungkin orang Malah bersyukur ya, Pak? ya nggak ada kegiatan di rumah, alhasil itulah. Ngeliatin pohon aja ya. Nanam pohon, jual tanah. Nah, plusnya itu bisa dijadikan ajang bisnis. Iya, benar. Dia punya barang, dia udah sukses rawat, bisa beranak, bisa jual ke teman. Awalnya begitu. Terus kedua, ya setelah itu banyak dia bisa jual kembali ke teman-teman mereka, dia bisa pesan lagi ke sini. Sebenarnya itu sih perputarannya seperti itu. Alhamdulillah kalau semenjak Covid itu ramai banget. Wah, bagus banget tuh ya kan. Alhamdulillah rezeki. Kalau untuk packingannya nih Bang, packingannya boleh dulu sini tuh. Iya Bang ya. Nih packingannya aman banget nih guys tuh. Ya, untuk packing kita ini. Aman banget deh pokoknya. Ini kita kirim ke Maluku ya. Maluku Utara. Ini packingannya udah sama media sama pot di dalam. Udah sama potnya? Udah. Ada pot di sini, ada medianya juga di sini. Pokoknya safety lah. Ini nanti kita kirim hari ini tuh Bang ya? Ini kiriman nanti sore kita keluar. Ini kardusnya juga kita kardus khusus ya, bukan kardus yang abal-abal ya. Jajanan ya, bukan kardus ciki, bukan kardus mie. Bukan. Ini kardusnya kardus khusus, tebal ya, ininya tebal ya. Berapa milimeter gitu, tapi artinya memang kardusnya kardus khusus. Kalau saya duga sini kardusnya untuk elektronik biasanya. Elektronik iya. Memang kita beli yang di pengepul yang udah ini sengaja kita pesen ya, kita suruh kumpulin barang-barang bisa kardus elektronik nanti kita yang beli. Tapi ya jangan teman-teman kalau mau kirim atau yang punya jualan juga jangan pakai kardus jajanan warung lah, kasihan Bang. Di gepeng. Soalnya di ekspedisi kan ditumpuk-tumpuk juga. Iya benar, nggak cuma satu. Kasihan. Itu ada beberapa yang udah siap dikirim. Untuk kawan-kawan yang mau melihara kambing, kali pelihara kambing. Iya, mau punya hobi merawat puhun-puhunan di rumah buat di pekarangan atau di mana, bisa kunjungin Facebooknya Warung Hijau. Betul. Warung Hijau di Facebook aja Bang. Di Facebook kita selama ini masih di YouTube juga banyak tuh, kalau mau lihat-lihat puhunan nanti ini juga bakal masuk itu. Gitu. Jadi bisa dengan Bang Husni nanti. Ada live-nya juga kalau di Facebook ya? Ada live kalau malam. Setiap malam ya? Jam berapa Bang? Enggak, kita kalau malam Sabtu malam Minggu itu udah pasti. Kalau untuk malam-malam lain enggak. Kita akan mengukur dari pengiriman juga, kalau pengiriman itu selesai baru kita mulai jualan lagi. Kadang nggak kepegang kalau pengiriman belum selesai kita udah jualan lagi, enggak. Waktunya nggak keburu. Nggak keburu ya. Saking banyaknya yang mesen. Alhamdulillah ya. Saking karyawannya dikit atau gimana? Saking karyawannya dikit kayaknya. Jadi lu pada kalau mau beli. Kalau mau ngelamar kerja. Kalau lu mau beli kesini aja, gua jamin pasti keren-keren puhunannya. Lu lihat aja ya. Nanti bakal ada stok shootnya tentang puhunannya. Gitu. Jadi kita cukup sampai di sini. Nanti kita bakal lanjut lagi. Terus pantengin Libur TV, lagi Libur TV. Terus subscribe sama like and comment. Oke? Mantap.